Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Permatasari dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 kelas B ingin menjelaskan tentang konsep dasar farmakologi. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar farmakologi. Apa itu farmakologi? Farmakologi berasal dari kata farmakon dan logos, artinya ilmu tentang obat. Ilmu yang terkait obat dan seluruh aspeknya, baik sifat kimia, fisika, kegiatan fisiologis, dan etme obat dalam tubuh, serta ilmu terkait kadar obat dalam tubuh dan efek terapeutik serta toksik. Definisi dari obat adalah bentuk-bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan pada manusia dan hewan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania. Pengertian dari bahan obat adalah zat aktif yang dapat berfungsi untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan, atau mengenali penyakit. Zat aktif adalah senyawa-senyawa yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi. Kerja biologi adalah semua perubahan dalam sistem biologi yang ditimbulkan oleh zat aktif. Racun adalah zat yang menyebabkan kerja yang merusak. Sedangkan dosis adalah takaran obat yang harus diberikan untuk menghasilkan efek yang diharapkan atau efek yang berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan cabang farmakologi, yaitu ada 8. Yang pertama, farmakognosi, pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral, dan hewan. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Yang ketiga, farmakodinamik, mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkan. Yang keempat, farmakoterapi, mempelajari penggunaan obat untuk mengobati penyakit atau gejalanya. Yang kelima, toksikologi, pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Yang keenam, ada fitoterapi, menggunakan zat-zat dari tanaman untuk mengobati penyakit. Yang ketujuh, farmakologi klinik, cabang farmakologi yang mempelajari efek obat pada manusia. Dan yang terakhir adalah farmakokinetik, segala proses yang dilakukan tubuh terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya ada nama-nama obat. Nah, itu terbagi 2. Yang pertama ada obat paten atau spesialis, dan yang kedua ada obat generik atau generic name. Obat paten atau spesialis adalah obat milik suatu perusahaan dengan nama khas yang dilindungi hukum atau merek terdaftar proprietary name. Contohnya Norvax. Kandungan Norvax atau aslinya Norvax adalah amlodipin mesilet untuk obat hipertensi. Dan banyaknya obat paten yang setiap tahun dikeluarkan oleh industri farmasi telah mendorong WHO atau World Health Organization untuk menyusun daftar-daftar obat dengan nama resmi atau generic name. Obat generik atau generic name adalah nama resmi obat yang dikeluarkan oleh WHO, dapat digunakan di semua negara tanpa melanggar hak paten obat bersangkutan. Contohnya paracetamol, antalgin, asam mefenamat, amoxicillin, ceftriaxone, dan lain-lain. Baiklah, kemudian ada obat generik bermerek. Adalah obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen obat.
Biasanya salah satu katanya mencerminkan nama produsennya. Contoh natrium diklofenak atau nama generik. Di pasaran memiliki berbagai nama merek dagang, misalnya Voltaren, Voltadex, Clotaren, Foren, Divoltar, dan lain-lain. Hak paten. Hak paten adalah suatu perlindungan hukum terhadap pemalsuan atau peniruan terhadap suatu merek obat. Jangka waktu hak paten adalah 10 tahun atau 3 tahun setelah saat dipakainya yang terakhir sesuai dengan Undang-Undang Merek 1961 Nomor 21. Dapat diperpanjang lagi selama 10 tahun. Setelah 20 tahun menjadi milik publik. Sedangkan obat generik berlogo adalah obat esensial yang tercantum dalam obat esensial atau DON dan mutunya terjamin karena diproduksi sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dan telah diuji ulang oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan bagi kesehatan masyarakat, meliputi diagnosa, profikasi, terapi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Obat baru, obat yang terdiri atau berisi suatu zat, baik sebagai bagian lapisan yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk sediaan serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria, atau bentuk lain yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia. Sedangkan obat tradisional adalah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang usaha pengobatannya berdasarkan pengalaman sesuai dengan Permenkes nomor 179 Menkes per 7/1976. Bentuk-bentuk obat. Bentuk obat terbagi menjadi 3. Yang pertama sediaan padat, yang kedua sediaan setengah padat, dan yang terakhir adalah sediaan cair. Sediaan padat 1. Pulviris atau serbuk adalah campuran homogeni 2 atau lebih obat yang diserbukkan. Lalu terbagi menjadi serbuk tak terbagi atau pulvis adalah serbuk baik untuk pemakaian luar maupun untuk pemakaian dalam. Sedangkan serbuk terbagi atau pulviris adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan lain yang cocok. Lalu lanjut yang kedua, spesies tanaman atau bagian hewan yang dikeringkan. Yang ketiga, tablet sediaan padat dibuat secara keempat cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih. Yang keempat, pil adalah suatu sediaan yang berbentuk bulat seperti kelereng, mengandung satu atau lebih bahan obat. Pil yang besarnya normalnya itu 300 mg. Pil yang sangat besar disebut boli, berat lebih dari 300 mg. Sedangkan pil yang sangat kecil disebut granula, berat kurang dari 300 mg. Yang kelima, kapsul atau kapsulai
adalah sediaan obat yang terbungkus dalam suatu cangkang yang terbuat dari metil selulosa, gelatin, atau bahan lain yang cocok. Sediaan setengah padat ada 4. Ungu entum atau salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Contoh krim pasta. Liniment atau semir adalah suatu jenis salep yang penggunaannya digosokkan pada permukaan kulit, biasanya berupa emulsi atau suspensi. Sapo atau sabun adalah senyawa garam alkali dengan asam lemak tinggi. Pembuatan dilakukan dengan menyabunkan lemak padat atau minyak lemak dengan alkali. Yang terakhir adalah emplastra atau plester adalah bentuk sediaan di mana obat dicampur di dalamnya, diratakan dengan kain linen dan ditempelkan pada kulit. Sediaan cair solutions atau larutan adalah sediaan cair yang dibuat dengan melarutkan satu jenis obat atau lebih dalam pelarut. Contoh sediaan bentuk larutan yang pertama ada kolutoria, merupakan larutan pekat dalam air yang mengandung bahan deodoran, antiseptika, anestetika lokal atau astringen. Yang kedua, kolira, sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas partikel asing, isotonis yang digunakan untuk mencuci mata, dapat ditambahkan buffer dan pengawet. Yang ketiga, eliksir, sediaan berupa larutan obat dan zat tambahan seperti gula atau pemanis lain, zat pengawet, zat pewarna, dan zat pewangi, sehingga mempunyai rasa dan bau yang sedap. Contoh sediaan bentuk larutan selanjutnya yang keempat, gargarisma atau obat kumur adalah sediaan berupa larutan, umumnya pekat dan bila digunakan diencerkan terlebih dahulu. Gargarisma digunakan sebagai pencegah atau pengobatan infeksi tenggorokan. Yang kelima, pontiones, sediaan berupa cairan yang dimaksudkan untuk diminum, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai volume dosis tunggal dalam jumlah yang banyak. Yang keenam adalah larutan pekat gula yang ditambah obat atau pewangi, merupakan larutan jernih berasa manis, dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, atau polialkohol lain. Yang ketujuh, mikstura adalah sediaan yang terdiri dari 2 atau lebih obat yang dilarutkan. Contoh sediaan bentuk larutan yang kedelapan adalah mikstura agitanda atau suspensi adalah disperse kasar atau coarse zat padat di mana partikel padat yang tak larut dalam medium cair. Yang kesembilan, emulsa atau emulsi, sediaan berupa campuran dari 2 fase cairan yang dalam sistem disperse. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Yang 10 ada infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mencari simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang ke-11 terakhir, kutai atau obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan. Emulsi atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan penetes baku.